Selamat siang, pada kesempatan kali ini saya akan membahas presentasi mengenai esai yang saya tulis, yang berjudul Dampak Arus Listrik Terhadap Kinerja Elektronik dan Perangkat Listrik. Perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Gregorius Reni Kurniawan dengan NIM 20048. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk sebagai penilaian ujian akhir semester Bahasa Indonesia kelas A. Latar belakang saya buat esai ini ialah karena perangkat elektronik dan perangkat listrik sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Perangkat elektronik yang sering kita gunakan, yang salah satu yang kita pakai adalah handphone dan komputer, hingga perangkat rumah yang biasa kita lihat. Perangkat ini sangat penting untuk produktivitas, kenyamanan, dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut KBBI itu sendiri, elektronik merupakan alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Pengertian dari arus listrik itu sendiri merupakan sumber daya utama yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat elektronik dan listrik. Tanpa arus listrik, perangkat elektronik yang kita gunakan tidak akan berjalan baik ataupun tidak akan bisa kita gunakan. Kualitas dan kendala pasokan listrik sangat penting dalam memastikan perangkat berfungsi dengan baik. Ada dua jenis arus listrik yang sangat umum dan biasa kita kenali. Yang pertama yaitu arus arus atau DC. Jenis aliran listrik ini sangat memiliki nilai tetap, positif, atau negatif, dan tidak mengalami fluktuasi seiring berjalannya waktu. Yang berarti arus listriknya jenis ini memiliki arus listrik yang stabil. Kemudian arus bolak-balik atau AC. Jenis aliran listrik yang secara berkala mengubah alirannya bergerak maju dan mundur. Ciri khasnya adalah bentuk gelombang sinusoidalnya atau gelombang elektromagnetnya yang memungkinkan transfer energi listrik dengan efisiensi tinggi. Kemudian, frekuensi arus listrik memainkan peran sentral dalam operasi perangkat listrik. Tegangan arus listrik itu sendiri adalah faktor kunci yang mempengaruhi kinerja dan keandalan perangkat. Sebab tegangan yang diberikan harus selaras dengan spesifikasi perangkat, dan tegangan yang tidak sesuai dapat mengakibatkan kinerja di bawah standar atau kerusakan perangkat. Maka dari itu, diperlukan tegangan yang stabil dan perawatan pada komponen listrik pada perangkat elektronik dengan baik. Tegangan yang terlalu tinggi tadi dapat menimbulkan peningkatan konsumsi daya dan panas yang berlebihan, karena tegangannya yang bersifat tidak stabil. Sementara tegangan yang terlalu rendah dapat mengurangi efisiensi operasi perangkat. Dalam hal ini, kita dapat ambil contoh dalam kasus smartphone. Smartphone yang mengalami frekuensi yang terlalu rendah dapat mengakibatkan lambatnya bekerja dalam membuka aplikasi, tidak bersifat aktif. Kemudian, frekuensi arus listrik memegang peranan penting dalam sinkronisasi perangkat tertentu, terutama yang mengandalkan motor listrik untuk menjaga waktu operasional. Kemudian permasalahan yang biasanya terjadi dalam perangkat-perangkat listrik yang biasa kita gunakan, yang pertama adalah overheating atau terlalu panas, yang disebabkan oleh tegangan perangkat yang menjadi tidak stabil atau terlalu tinggi. Overheating biasa kita rasakan pada bagian baterai smartphone, motor listrik, dan bagian komponen-komponen yang berada di perangkat elektronik. Kemudian yang kedua adalah baterai perangkat yang juga cepat terkuras, disebabkan ketika tegangan listrik rendah, perangkat mungkin tidak beroperasi dengan efisien, sehingga meningkatkan konsumsi energi menjadi lebih tinggi. Untuk pencegahan dari permasalahan-permasalahan yang suatu saat bisa terjadi, yang pertama yaitu adalah penggunaan perangkat elektronik yang tidak terlalu lama dan mengistirahatkan apabila dirasa perangkat elektronik mengalami peningkatan panas. Yang kedua, rutin dalam melakukan perbaikan ataupun pengecekan secara berkala.
Dan yang ketiga adalah penggunaan komponen yang orisinil sehingga kualitas perangkat tetap terjaga dengan baik. Sekian presentasi esai saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan.